Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih daripada itu kita mengawali pada pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Baru saja menyelesaikan sholat subuh, kemudian kita susul dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga dengan amal yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya dan juga memasukkan kita semuanya di dalam surganya. Selanjutnya kajian kita kaum muslimin wal muslimat pagi hari ini insyaallah mengambil maudhu akhlak seorang muslim. Dan ini penting sekali kita bahas akhlak ini, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayatnya, yaitu surat Al-Qalam ayat nomor 4. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik. Yang mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ini penting sekali. Akhlak inilah kaum muslimin wal muslimat yang membedakan kita dengan hewan, dan membedakan kita dengan orang kufar. Karena hewan tidak punya akal, sehingga layak kalau hewan itu berbuat sesuatu yang tidak layak apabila dikerjakan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala mensifati orang kafir pun juga bagikan hewan karena tidak ada pegangan, yaitu tauhid atau malu yang mereka miliki. Oleh karena itu Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum, sebagaimana disebutkan di dalam surat Muhammad. Maka Allah menjelaskan orang-orang kafir itu bersenang-senang, dan mereka itu makan bagikan hewan mereka makan. Kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum, makan neraka tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan kita tidak boleh yaitu seperti hewan. Tidak boleh kita seperti orang kafir. Kita mohon kepada Allah Ta'ala memiliki akhlak yang sangat mulia. Karena akhlak ini yang menjaga kehormatan diri kita, dan juga menjadi sebab baiknya manusia hidup di permukaan dunia. Dan di mana tempat, di mana berada, kita butuh akhlak yang sangat mulia. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diutusnya, yaitu agar menyampaikan akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat nomor 105.
Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah saya mengutus kamu wahai Nabi melainkan agar memberi kabar gembira bagi orang beriman, bagi orang yang berakhlak mulia, dan memberi peringatan neraka kepada orang yang memiliki akhlak yang jelek. Ini di antara yang harus kita fahami. Maka mubasyir memberi kabar gembira. Ini adalah tugas beliau yang Allah amanatkan kepada beliau agar hendaknya memberi kabar gembira bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentaati Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang berakhlak mulia kepada sama manusia. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 107. Inilah muqaddimah mengapa kita harus membahas akhlak seorang muslim. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kepadamu wahai Nabi melainkan agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk alam semesta ini. Orang itu dirahmati oleh Allah Ta'ala kalau dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka akhlak sangat penting. Maka suami istri butuh akhlak. Kalau suami akhlaknya baik, istri tidak baik, maka akan benturan kehidupan dalam rumah tangga. Anak pun tidaklah memiliki akhlak yang baik terhadap orang tuanya. Sehingga ada faedahnya orang tua mendidik anaknya. Demikian juga keluarga dengan keluarga hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Bahkan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Muwatta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu liutammima husnal akhlaqi. Dia bersabda, bu'istu liutammima husnal akhlaq. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang sangat baik. Ini menunjukkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya orang jahiliyah pada masa itu sangat berbahaya. Di mana yang kaya, yang kuat mereka yang menang. Yang miskin tertindas, yang lemah tertindas dia. Terjadi pembunuhan, terjadi kekerasan, bahkan wanita bagian harta dijual belikan. Mereka dizinai dan juga yang lainnya. Ini adalah akhlak orang jahiliyah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan atau menjalankan yaitu wasiatnya Allah taala. Beliau menyampaikan kepada umat ini akhlak yang mulia, maka manusia berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'ta'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah tatkala Allah taala memberi nikmat kepadamu yang sebelumnya kamu sedang berperang, a'ta, permusuhan satu sama lainnya. Dan yaitu dengan nikmat Allah taala ini fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Sehingga kamu dengan nikmat Islam ini, akhlak yang sangat mulia ini, kamu bisa menjadi bersaudara yang sebelumnya adalah permusuhan. Dan juga termasuk kenapa kita bahas akhlak ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, karena termasuk sempurnanya iman seseorang. Jadi akhlak bukan perkara yang rendah. Berapa banyak orang mengatakan tidak mengapa akhlaknya bejat, yang penting akidahnya baik. Maka ini tidak benar. Itu hawa nafsu yang bicara. Karena beliau mengatakan, beliau bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya imannya orang mukmin. Ini menunjukkan orang mukmin hendaknya menyempurnakan imannya. Maka orang yang paling baik akhlaknya. Inilah pentingnya kita membahas masalah akhlak. Kemudian juga pernah sahabat Ansar radhiyallahu anhu menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul mu'mini khairun?" Mana orang mukmin yang paling baik? Jawabnya beliau, husnul khuluq. Orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Berkali-kali dan bertubi-tubi kita menjumpai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas pentingnya akhlak. Ya. Dan juga beliau mengatakan al-birru husnul khuluq. Orang itu dikatakan baik kalau dia memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Al-birru husnul khuluq. Kalimat yang pendek yang beliau sampaikan. Kebaikan seorang itu tinjau akhlaknya. Maka orang yang baik adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan orang yang berakhlak mulia maka dia akan baik dirinya kepada Allah Ta'ala. Menjadi orang yang ahli tauhid. Akan baik pula dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi orang yang sifatnya dia mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan baik pula kepada orang tuanya. Menjadi orang yang birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kesempatan yang sangat mulia ini kami mengambil penjelasan satu ayat dari surat At-Taubah nomor 71. Yang ini menunjukkan akhlak orang mukmin. Nah, bagaimana akhlaknya orang mukmin? Karena Allah Ta'ala menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang paling yang agung, yang mulia. Dan tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah memberitahu kana khuluquhu al-Qur'an. Kalau kami ingin melihat akhlaknya beliau, bacalah Al-Quran. Fahami Al-Quran. Karena itu kesempatan yang sangat mulia ini, kami sampaikan satu ayat dari surat At-Taubah ayat nomor 71. Dan inilah di antara akhlaknya orang mukmin. Akhlaknya orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman laki-laki. Siapa wahai kaum muslimin wal muslimat, orang beriman laki-laki itu? Orang beriman adalah orang yang bertauhid. Orang beriman adalah orang yang melaksanakan rukun iman 6. Ini orang beriman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari syarrihi wa khairihi. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada takdir yang jelek maupun yang baik. Ini orang mukmin. Lalu Allah mengatakan wal mu'minatu, dan juga orang mukmin perempuan. Ini menunjukkan kebaikan orang bukan laki-lakinya. Kebaikan orang bukan pula perempuannya. Maka kebaikan orang adalah keimanannya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana akhlaknya orang beriman ini. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah menjelaskan ba'duhum awliya'u ba'din.
mereka itu adalah wali sebagian daripada mereka. Mana aulia dari kata al-wali? Ya mana al-wali ini kalau kita fahami di dalam tafsir dan juga maknanya, mempunyai makna al-mahabbah, kecintaan. Bagaimana kita menaruh kecintaan kita kepada sama kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini adalah akhlak yang harus kita fahami. Karena itu orang mukmin laki-laki yang mau menikah tidak boleh memilih wanita yang musyrikah, yang kafirah, Yahudi, kafirah, majusi yang lainnya, sekalipun cantik wajahnya. Karena orang mukmin tidak boleh mencintai kecuali mencintai yang sama imannya. Makanya Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita yang musyrikah itu sampai dia beriman. Karena kesamaan iman inilah yang menjadi sebab orang itu diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam keluarganya. Demikian pula kita tidak boleh menikahkan perempuan kita, wanita kita kepada laki-laki yang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan yaitu wanita-wanitamu ini kepada laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman dulu. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak orang mukmin hendaknya mencintai kepada saudaranya yang beriman. Mencintai berarti tidaklah membenci. Tidaklah hasud terhadap pada saudaranya orang mukmin. Tidak iri. Tidak menghina. Dan juga tidak mencela. Tidak menghibah karena mereka mencintainya. Ini akhlak yang harus kita jaga. Yang nomor dua, makna wali adalah al-qarbu, mempunyai makna pendekatan. Maka orang mukmin harus dekat dengan orang mukmin, tidak boleh menjauh. Berarti orang mukmin harus menjauh dengan orang kufar. Karena itu musuh. Menjauh dengan orang munafik. Ini makna al-wali yang harus kita fahami. Dan makna wali yang lain adalah yaitu an-nasru, menolong. Bagaimana orang mukmin mempunyai akhlak saling tolong menolong satu sama lainnya. Ya, bukan saling yaitu merusak, tidak. Ini harus kita fahami. Bagaimana seorang suami yang muslim menolong istrinya yang muslimah. Wanita yang muslimah, seorang istri bagaimana dia menolong suaminya yang muslim. Ini harus kita fahami. Bagaimana kecintaan kita kepada manusia-manusia yang beriman. Pendekatan kita kepada manusia-manusia yang beriman. Tolong menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Inilah akhlak orang mukmin. Subhanallah, kalau hal akhlak ini kita terapkan dalam kehidupan, tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Dan tidak ada pertengkaran antara tetangga dan tetangga. Tidak ada pertengkaran antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara. Karena apa? Ta'awun adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia. Ini makna sifat, yaitu makna orang mukmin. Hendaknya saling mencintai.
Jangan saling dekat, tidak menjauh. Hendaknya saling tolong menolong. Dalam hal apa? Di sini dijelaskan dalam ayat ini, ya'muruna bil ma'ruf. Memerintah yang baik. Bagaimana seorang suami memerintah yang baik kepada istrinya? Memerintah sholat, perintah untuk membaca Al-Quran, perintah untuk menuntut ilmu, ya, memerintah untuk mendidik yaitu anaknya, memerintah untuk bersih-bersih. Demikian juga seorang istri bagaimana dia memerintah, karena ini juga sifat wanita muslimah memerintah pada suaminya. Memerintah yang itu menjadi tugasnya seorang suami. Maka memerintah yang itu haknya kita bersama memerintah agar beribadah. Suami yang malas beribadah, hendaknya kita nasihati agar semangat beribadah. Malas membaca Al-Quran, hendaknya kita nasihati. Malas berzikir, hendaknya kita nasihati. Ini hal yang perlu kita fahami agar kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang baik. Termasuk bagaimana seorang tua menasihati anaknya memerintah yang baik. Bukankah dia mengatakan ad-dinu an-nasihah? Din itu adalah nasihat. Dan dikatakan nasihat karena manusia itu banyak kelirunya. Diperintah orang itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik karena umumnya manusia tidak tahu. Supaya dengan dia diperintah ini menjadi orang yang tahu dan beramal. Umumnya manusia lupa. Maka perlu diingatkan ya'muruna bil ma'ruf, memerintah yang baik. Dan memerintah yang baik ini adalah termasuk yang baik adalah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah taala mesti baik. Perintahnya Rasulullah SAW mesti baik karena Allah taala tidak memerintah kepada hambanya melainkan pasti bermanfaat untuk hamba itu sendiri. Inilah kenapa kita mendahulukan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Allah taala pasti bermanfaat. Perintahnya beliau juga wahyu. Apa yang beliau perintahkan pada kita baik dengan ucapannya atau perbuatannya, baik yang wajib maupun sunnah, hendaknya kita upayakan bagaimana kita dan keluarga bisa mengamalkannya. Karena ini adalah suatu kebaikan, beda dengan perintah manusia. Tidak harus kita laksanakan. Karena manusia seperti orang munafik memerintah yang mungkar. Seperti orang kafir memerintah maksiat pula memerintah kepada kekufuran. Tapi perintahnya Allah Ta'ala dan Rasulnya mesti baiknya. Dan kebaikan kita melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya nanti. Ya, jadi bagaimana kita seorang ibu bisa memerintah keluarga di dalam rumah ini, memerintah sholat yang lainnya. Dan bagaimana seorang bapak juga begitu. Ya, dalam rumah tangga perlu manusia ini diperintah karena manusia dengan perintah Allah Ta'ala hawa nafsu itu menolaknya. Oleh karena itu orang itu kalau bangun untuk sholat berat, kalau bangun untuk senda gurau, bangun untuk maksiat, maka mereka mudah. Inilah perlu diperintahkan. Yang nomor dua di antara kita ini kaum muslimin orang beriman agar cinta mencintai dan agar pula saling dekat mendekati agar tolong menolong dalam hal yanhauna 'anil munkar yaitu membendung kemungkaran. Mungkar kaum muslimin wal muslimat adalah yang diingkari oleh Allah. Mungkar berupa larangannya. Mungkar berupa juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang pula oleh yaitu yang dimakruhkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkar. Dan perkara yang mungkar itu kalau dikerjakan tentu berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita melainkan itu bahaya. Bayangkan kita dilarang membunuh karena kita tidak mau dibunuh. Bagaimana kita tidak mau dibunuh lalu mau membunuh orang? Dan seandainya pembunuhan itu dibiarkan maka akan terjadi kehancuran di rumah tangga.
Sebelum manusia melarang membunuh, Allah Ta'ala melarang terlebih dahulu. Kita dilarang minum khamr, dilarang mabuk, karena itu merusak akal. Bayangkan kalau orang sudah tidak sadar, dia melebihi jahatnya daripada hewan. Karena manusia ketika tidak sadar dikuasai oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarangnya setiap yang merusak akal. Kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Walaupun itu sedikit atau banyak. Merokok hukumnya haram karena merusak. Demikian juga ketika itu haram tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita produksi. Tidak boleh kita yaitu memberi. Karena yang haram tidak boleh diamalkan. Tidak boleh kita bekerja di tempat yang haram. Karena Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala melarang kita jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Tidak boleh kita tolong menolong dalam hal yang merusak diri kita atau merusak umat. Mengapa kita diharamkan mencuri? Karena barang kita dicuri pun kita tidak mau. Kenapa kita dilarang yaitu mengurangi timbangan? Karena kita membeli dikurangi timbangannya pun juga tidak mau. Ini akhlak-akhlak yang jijik, akhlak yang jahat yang harus kita jauhi. Demikian pula kita diharamkan menyekutukan Allah, dosa paling besar. Kalau kita disamakan binatang marah, disamakan kita dengan semut marah, bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Berapa banyak orang meminta kepada selain Allah yang itu dia tidak memiliki apa-apa. Ini menghina Allah, menyakiti Allah Ta'ala. Karena makhluk ini butuh kepada Allah, bukan makhluk butuh kepada makhluk. Makhluk ini butuh kepada Allah Ta'ala. Kita dilarang mengamalkan bid'ah karena bid'ah ini melanggar sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala telah mengutus utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing kita agar amal kita tidak berserakan dan juga tidak benturan satu sama lain. Inilah haram yang harus kita jauhi. Yang hendaknya kita yanhauna 'anil munkari. Jangan seperti orang munafik yanhauna 'anil ma'ruf. Membendung yaitu mencegah yaitu kebaikan. Jangan seperti orang kafir membendung kebaikan wa yasudduna an sabilillah. Ini akhlak-akhlak yang jelek yang harus kita jauhi. Jadi kita bagaimana seorang bapak ya, seorang ibu ketika dalam rumah tangganya anaknya makan dengan tangan kiri, kita nasihati, nah, jangan makan dengan tangan kiri, ini adalah makannya syaitan. Cara minumnya syaitan. Jadi syaitan juga makan dan minum. Tatkala kita menjumpai putri kita memakai pakaian yang fresh body, maka kita harus beritahu ini hukumnya haram. Tatkala putri kita keluar tanpa mahram, kita nasihati jangan, tidak boleh. Karena ada hadis yang menjelaskan demikian. Tatkala putra kita yaitu bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya, kita harus menasihati. Bayanhauna 'anil munkar, subhanallah. Tatkala kita di dalam rumah tangga ada alat-alat yaitu musik yang lainnya, maka kita harus menegurnya dan kita harus memberantasnya karena kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini perlunya kita memahami. Ya, agar kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, ini akhlak yang mulia. Sudahkah kita bapak dan ibu ingkaril munkar kepada anak kita? Yang itu kita sayangi. Bukan kita menyayangi anak dengan badan yang sehat, kita berupaya bagaimana dia tetap sehat. Upayakan pula sehat hatinya. Karena kesehatan hati ini akan membawa kebahagiaan orang tua pula.
Berapa banyak orang tua memperhatikan kesehatan badan anaknya, tetapi akhlak anaknya rusak. Sehingga menjadi beban berat untuk orang tua. Tapi kalau anak itu saleh, salihah, subhanallah, menyejukkan hati orang tua. Inilah kita punya tanggungan. Seorang ibu bertanggung jawab pula di rumah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang wanita, seorang istri bertanggung jawab di dalam rumahnya dan bertanggung jawab pula atas kebaikan akhlak anaknya. Ini harus kita fahami. Jadi amar ma'ruf merupakan akhlak yang sangat mulia. Kenapa orang amar ma'ruf itu menyuruh keluarganya untuk berbuat baik, menyuruh kerabatnya untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, akhlak yang sangat mulia pula. Karena apa? Membendung, memberantas kemungkaran. Bayangkan kalau kemungkaran dibiarkan di dalam rumah tangga, apa yang terjadi? Kalau anak membuat mungkar dalam rumah tangga, maka akan hancur rumah tangga. Kalau istri berbuat mungkar di dalam rumah, maka akan hancur keluarga dalam rumah. Kalau seorang suami berbuat mungkar di rumah, maka akan kena musibah anak dan istrinya. Ini perlunya kita ingkarul mungkar. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Dan iblis ini senantiasa menggoda manusia. Bagaimana akan menjadi temannya di neraka. Ini akhlak yang pertama dan nomor 2. Akhlak berikutnya kaum muslimin wal muslimat di dalam surat At-Taubah nomor 71 ini, wa yuqimunas shalah. Hendaknya kita mendirikan salat. Ini akhlak kita kepada Allah. Bukankah yang menciptakan kita ini hanya Allah? Yang menyehatkan badan kita hanya Allah. Yang memberi pernafasan hanya Allah. Yang mana kita bisa lancar kencing hanya Allah. Kita lancar buang air hanya Allah Ta'ala yang memberi. Kita merasakan nikmatnya makan hanya Allah Ta'ala. Yang memberi ilmu hanya Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Maka bukti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita orang yang rajin menjalankan sholat. Baik itu sholat wajib keutamaannya. Utamanya. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita sholat. Itu kalau kita studi banding dengan kerja, itu masih sengsara kerja daripada kita sholat. Padahal keuntungan sholat besar sekali. Menjadi tenangnya jiwa. Menjadi sebab Allah Ta'ala menolong kepadanya. Menjadi orang masuk di dalam surga dengan sholat. Bayangkan orang mencari hiburan, main-main, dia sengsara. Dia harus kepanasan, dia harus pergi ke sana kemari. Belum tentu mendapatkan pahala. Yang jelas menguras tenaga dan juga menguras pikiran. Bahkan juga mengeluarkan harta. Tetapi sholat, subhanallah. Ketika orang itu sholat di masjid, kita tidak menjumpai huru-hara dalam masjid. Tatkala orang itu main-main, terjadi tawar sebab main-main. Tatkala orang itu di pasar, terjadi pula pertengkaran. Di masjid, subhanallah. Dengan hati yang lapang, hati kita dibuat oleh Allah Ta'ala, tidak ada yaitu perasaan khawatir dengan saudara kita. Inilah kebaikan orang masuk di dalam masjid. Demikian juga wanita yang ahli sholat, ahli ibadah. Dijamin oleh Allah Ta'ala masuk dalam surga. Maka pentingnya kita melaksanakan sholat ini. Karena sholat ini tanda keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Tanda keislamannya pula. Ini harus kita fahami. Ya, ini akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Dan sholat ini kaum muslimin wal muslimin menjadi sebab masuk surga. Bukankah Allah Ta'ala menanya, Allah Ta'ala berfirman, masalakakum fi saqar. Orang masuk di neraka sakor ditanya, kenapa kamu masuk di dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Iya.
karena kami tidak biasa orang menjalankan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebabnya. Maka kita hendaknya memerintah anak kita agar sholat. Dibanguni. Umur 7 tahun dilatih untuk sholat. Umur 10 tahun dia tidak mau sholat. Hendaknya dicambuk oleh orang tuanya. Ini umur 10 tahun. Kalau sudah balik tidak sholat bisa juga kafir si dia. Pindah dari keimanan menjadi kufur. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara aw asyraka. Barang siapa perjanjian antara kami dan mereka ini adalah sholat. Barang siapa yang sholat, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kufur atau berbuat syirik. Ini menunjukkan pentingnya orang muslim tidak cukup bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Karena apa? Keislaman bukan hanya syahadat. Betul syahadat pemula daripada Islam. Tetapi hendaknya wa tuqimus shalah. Kamu jalankan salat. Dan salat ini kaum muslimin wal muslimat, akhlak yang sangat baik, membawa manfaat yang besar. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salat yang dijiwai maknanya, yang diamalkan apa menjadi isi doanya pada waktu dia sedang sholat. Ini akhlak yang sangat mulia. Berapa banyak sekarang adzan hayya 'alas shalah mereka tidak datang di masjid. Berapa banyak yaitu orang-orang tua kita ketika hayya shalah masih membuka tokonya, masih mendasar di pasarnya. Mana akhlak kita di hadapan Allah Ta'ala? Mencari harta ada waktunya. Kita sholat ada waktunya. Bagaimana waktu sholat disita untuk mencari harta? Apakah kita itu akan hidup selamanya di dunia? Dan apakah orang itu meninggal dunia dibawa hartanya? Tentunya tidak. Ini harus kita fahami sebagai kaum muslimin. Bagaimana kita akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Menjadi orang yang bertauhid, dan di antara bukti ketauhidan kita, kita hendaknya sholat 5 waktu dan juga sholat malam. Sholat sunnah, karena keindahan dan kenikmatan sholat itu sendiri. Kemudian akhlak yang lain di dalam surat ini, wa yu'tunaz zakat. Maka orang laki-laki dan orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, hendaknya dia mengeluarkan zakat. Subhanallah, ini hubungan akhlak kita dengan masyarakat. Salat hubungan kita dengan Allah. Zakat, infak, hubungan kita sama manusia. Terutama kepada saudara kita kaum muslimin. Allah menciptakan orang mukmin ada kalanya orang yang kaya. Dan ada kalanya yang miskin. Tapi bagaimana kecintaan orang kaya terhadap orang miskin? Tatkala Allah Ta'ala memberi karunia kepada dia berupa kekayaan, maka berinfaklah kepada saudara kita orang mukmin. Karena itu saudara kita. Apakah kita ridha di dalam rumah, kita makan sendiri, adik kita, yaitu kakak kita dalam keadaan kelaparan tidak makan? Padahal persaudaraan dalam kaum muslimin melebihi persaudaraan senasab. Itu satu contoh. Kalau kita di rumah, saudara kita 3 lapar, menangis, kita makan sendiri dengan membiarkan saudara kita, tentu akal yang sehat tidak bisa menerima. Dan akan marah pula saudara kita. Tatkala dia lapar, kemiskinan, kemudian kita makan sendiri. Inilah akhlak yang sangat mulia. Bagaimana kita menjadi orang yang bersosial kepada sesama kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nah, diambil dari orang yang kaya, dibagikan pada orang miskin. Berapa banyak saudara kita kaum muslimin yang masih sengsara, yang sangat sulit dia mencari rezeki karena kemiskinannya. Mereka mau hutang kepada orang kaya lalu dicekik oleh orang kaya untuk membayar lebih. Ini akhlaknya orang kufar. Akhlaknya orang mukmin.
Tatkala menjumpai saudara yang beriman, dia butuh, sudah hendaknya kita memberi. Bukankah Allah Ta'ala memerintah kita untuk zakat? Memerintah kita untuk sedekah? Memerintah kita untuk berinfak? Memerintah kita untuk memberi hadiah? Dan juga hibah? Ini semuanya bagaimana kita memiliki sosial yang baik terhadap saudara kita kaum muslimin. Ini akhlak yang sangat mulia. Bayangkan kalau orang yang fakir mendapatkan uluran dari orang yang kaya, apa yang terjadi dalam hatinya? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tidaklah kamu ditolong, hei orang yang kaya. Tidaklah kamu mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, hei orang yang kaya, melainkan sebab kamu santun terhadap orang-orang yang lemah. Karena kamu memikirkan derajatnya orang lemah, karena kamu menyumbang orang-orang yang lemah. Subhanallah, tatkala orang itu berinfak, membantu fakir miskin, yang membalas ini Allah, bukan yang membalas itu orang miskin yang ngasih pada orang kaya, tidak. Hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Dan masih banyak kita jumpai janda-janda ya yang itu sangat mendapatkan uluran, karena menurut asalnya wanita itu tidak berkewajiban untuk mencari rezeki, karena yaitu maisanya, kebutuhan hidupnya itu ditanggung oleh laki-laki dengan dasar ayat al-yunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaknya laki-laki itu memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya. Wa idza ta'imta fa'atimha. Kalau kamu makan, maka kasih makan istrimu. Maka seorang wanita yang meninggal dunia suaminya atau dicerai, ini adalah satu musibah yang besar. Menjadi tanggung jawabnya siapa? Para janda ini. Menjadi tanggung jawabnya orang mukmin yang mampu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan, yaitu menghibur pada orang yang membantu janda. Apa katanya? Ya, as-sa'i 'alal armarati kal mujahidi fi sabilillah wa qas-saimi fin nahari wa kal qa'imi lailan. Orang membantu janda ini adalah akhlak, maka nilai pahalanya seperti orang jihad melawan orang kafir di medan pertempuran, dan seperti orang yang siang harinya puasa, seperti orang bangun malam sholat pada waktu malamnya. Subhanallah, besarnya pahala. Nah, ini adalah akhlak yang sangat mulia. Ya, apalagi mereka memiliki anak yatim dan juga yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan kaum muslimin yang sifatnya membantu mereka? Ini harus kita fahami. Kemudian juga selanjutnya ayat wa yuti'unallaha wa rasulah. Hendaklah kita berakhlak kepada Allah Ta'ala, mentaati perintahnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, meyakini apa yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita. Ini akhlak kita kepada Allah Ta'ala pula. Wa rasulahu, dan hendaknya taat kepada Rasulnya. Ini akhlak kita kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala lain dengan ketaatan kita kepada Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, mentaati apa menjadi perintahnya, meninggalkan apa menjadi larangannya, dan kita mengikuti jejaknya beliau. Ini akhlak yang sangat mulia. Maka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ini, bapak dan ibu, dalam rumah tangga, Allah Ta'ala mengatakan ulaika sayarhamuhumullah. Inilah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhiratnya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha menang lagi maha bijaksana. Begitulah yang dapat disampaikan dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6:05. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, beramal soleh, dan mendapatkan rezeki yang baik untuk kebutuhan kita di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.